Analisis sebuah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, dan berikan solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN merupakan isu besar dalam berbagai sektor kehidupan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus KKN seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat dan negara. Di bawah ini adalah analisis sebuah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, beserta solusi komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN adalah praktik yang merugikan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang mencerminkan ketiga tindakan tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2008 ketika Bank Indonesia memberikan dana talangan kepada Bank Country sebesar 6,7 triliun. Pemilik bank tersebut, Robert Tantular, diduga menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan politik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus korupsi EKTP merupakan salah satu skandal terbesar di Indonesia yang melibatkan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 5,7 triliun. Banyak penjabat tinggi terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara karena terlibat dalam praktik suap dan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan suap dan pengadaan beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Juga seringkali dalam praktik kolusi dan korupsi. Misalnya, terdapat kasus di mana penjabat pemerintah bekerja sama dengan kontraktor untuk memenangkan tender proyek dengan cara curang. Nepotisme sering terjadi ketika penjabat publik mengangkat anggota keluarga atau teman dekat ke posisi strategis tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka. Hal ini dapat dilihat pada berbagai instansi pemerintah di mana posisi penting. Komponen kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam kasus ini. Pertama, korupsi penyalahgunaan dana desa atau aset BUMDes oleh pengurus untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan untuk menutupi penyelewengan dana. Kedua, kolusi adanya kerjasama tidak sehat antara pengurus BUMDes dan swasta, pihak luar seperti kontraktor atau pihak swasta yang merugikan kepentingan desa, kesepakatan rahasia untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ketiga, nepotisme, perekrutan pengurus atau pegawai BUMDes berdasarkan hubungan keluarga, bukan kompetensi, pengangkatan pengurus yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola usaha desa. Keempat, dampak KKN dalam pengelolaan BUMDes, penurunan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis terhadap program desa karena merasa tidak ada transparansi kerugian finansial. Dana yang diselewengkan menghambat pembangunan ekonomi desa yang pemanfaatan potensi lokal. Inefisiensi operasional pengurus yang tidak kompeten. Solusi komprehensif untuk mengatasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Untuk menangani praktik KKN dalam pengelolaan BUMDes diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan beberapa pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah mengatasi KKN dalam BUMDes. 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka. Semua pengelolaan dan BUMDes harus dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi seperti aplikasi atau platform online untuk memantau dan melaporkan anggaran akan membantu meningkatkan transparansi. Audit berkala oleh lembaga independen. Menggunakan lembaga independen seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan audit tahunan pada BUMDes dapat mengurangi potensi korupsi dan memastikan bahwa dana digunakan dengan benar. 2. Pengawasan yang ketat dan partisipatif. Pengawasan dari masyarakat desa harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan BUMDes. Pembentukan forum pengawasan atau peran serta masyarakat dalam rapat desa dapat membantu mengawasi pengelolaan BUMDes secara langsung. Penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pemahaman tentang hak-hak mereka dalam pengelolaan BUMDes serta cara melaporkan dengan KKN sangat penting. Edukasi ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pertemuan rutin. 3. Penegakan hukum yang tegas. Proses hukum yang transparan. Kasus-kasus KKN yang ditemukan dalam pengelolaan BUMDes lurus diproses sesuai hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian harus bekerja sama dengan KPK untuk menentukan kasus-kasus ini dengan transparansi yang tinggi. Pemberian sanksi yang tegas. Pelaku KKN harus dikenakan sanksi yang tegas, baik administratif, pidana, maupun sanksi solusi sosial yang memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan hal serupa. 4. Penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Pelatihan untuk penegakan BUMDes. Pengurusan BUMDes perlu diberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk manajemen keuangan, tata kelola yang bersih, dan pengelolaan proyek transparan. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah yang memiliki keahlian.
pemilihan pengurus yang berkompeten. Pengurus BUMDes harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya, bukan berdasarkan hubungan personal. Pengawasan dalam proses pemilihan pengurus dan pengisian jabatan di BUMDes akan mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme. 5. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital. Sistem manajemen keuangan digital mengimplementasikan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi dan meminimalisir kesalahan manusia dan potensi manipulasi data keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah. Platform pengaduan online. Masyarakat dapat diberikan akses untuk melaporkan dugaan KKN secara langsung melalui platform pengaduan online yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga pengawas. Penguatan fungsi pemerintah desa. Peningkatan pengawasan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki tim yang berfokus pada pengawasan pengelolaan BUMDes di desa. Tim ini harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap BUMDes dan memberikan rekomendasi jika ditemukan adanya praktik KKN. Keterlibatan lembaga pengawasan eksternal. Pemerintah desa dapat melibatkan lembaga pengawas eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, LSM, atau akademisi yang dapat memberikan perspektif independen dalam evaluasi. Kesimpulan, kasus KKN seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan kasus KKN yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes, menggambarkan betapa pentingnya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki desa. BUMDes menjadi harapan baru bagi desa-desa di Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum melalui penguatan kapasitas, peningkatan transparansi, serta penerapan teknologi. BUMDes dapat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif dan bebas dari praktek KKN yang merugikan masyarakat desa.